Tes, hari ini saya ingin live bersama Mr. David ya. David ya, we're telling your friend that you've started live. Oke, ini kayak saya tes dulu ya. Jadi ini saya double live ya, satu di IG, satu lagi di Facebook ya, di Facebook. Jadi oke lah, jangan terlalu ini ya. Jadi David sudah ada di sini ya. Tapi saya ingin memberikan sedikit dulu karena ini baru satu orang juga yang datang ya di room ini ya. Nanti biar kita bisa lebih banyak ya, kalau kita banyak di atas 10 kita start ya, kalau atau di jam 8 tepat kita start ya. Jadi kenapa saya ambil topik ini gitu ya, karena topik ini cukup menarik, dimana dengan diet ya, ternyata salah satu selebgram kita diduga ya, atau selebriti kita itu diduga meninggal karena melakukan diet yang cukup ketat. Nah, kalau gitu bagaimana dong? Jangan disalahkan dietnya atau bagaimana supaya kita tetap sehat ya, tetapi juga bisa melakukan diet dengan baik. Nah, ternyata tidak sembarangan diet yang baik itu. Ya, jadi bukan dengan asal-asalan atau tidak tahu ilmunya. Nah, kita harus belajar sedikit demi sedikit supaya kita bisa tahu ya bagaimana cara diet yang benar ya, cara diet yang baik ya, sehingga tujuan kita tercapai tapi komplikasinya tidak ada. Nah, oleh karena itu hari ini nih saya coba undang ya narasumber yang menurut saya cukup kompeten di bidang ini, karena beliau ini ahli dalam nutrition ya, nutrition untuk kebaikan tubuh kita ya, dimana nutrisi ini tentu tidak mudah kita mengerti ya, karena butuh ilmu untuk dipelajari. Nah, beliau ini juga menempuh ilmunya juga cukup lumayan lama dan di luar negeri ya, jadi saya rasa sangat capable untuk membahas tentang nutrisi apa sih yang bagus buat tubuh kita, terus bisa dihubungkan dengan penyakit-penyakit apa sih ya, sehingga kita dapat memahami ya, dapat memahami kira-kira apa sih yang kita butuhkan di tubuh kita, dan apa sih fungsi elemen-elemen nutrisi tersebut pada tubuh kita, bagaimana pengaruhnya terhadap sel. Nah, ini penting sekali kita bisa mengerti ya. Nah, kita tunggu ya, masih ada 6 menit ya, jadi kita bisa siap-siap dulu ya. Coba kita tes dulu nanti ya. David udah siap ya? Saya tadi udah wave ke saya ya. Jadi nanti konten ini juga akan ditayangkan di YouTube ya. Di YouTube nanti YouTube juga akan saya share. Nah, sementara ini saya pakai cara yang cukup primitif dulu nih supaya bisa live bareng di Facebook, live bareng di IG ya. Tapi nanti kemungkinan saya bisa jadikan satu. Jadi mau di Facebook, di Instagram maupun di YouTube itu bisa berbarengan ya. Ya, ini malam minggu ya, mungkin lagi pada sibuk ya, ada yang lagi pacaran, lagi jalan-jalan. Mudah-mudahan live stream ini ada yang lihat ya, ya bisa berguna juga buat rekan-rekan sekalian. Pun kalau misalnya tidak sempat melihat live ini, nanti akan saya rekam, recorded, saya share di IG ya, saya share juga nanti di YouTube ya, sehingga yang ketinggalan nanti bisa nonton, jadi nggak usah takut ya, bisa lihat juga tayangan ini gitu ya. Thank you udah ada yang join ya, baik di Facebook maupun di IG. Sebentar lagi kita mau mulai ya, ya, harusnya sih dari tadi nih biar pada ngumpul dulu. Cuman memang agak telat tadi startnya ya. Mudah-mudahan nanti banyak yang join ya, sabar ya yang udah join. Saya mulai tepat jam 8 sesuai dengan janji kita ya, karena takutnya baru pada ada yang tahu jam 8 ya, nanti kok udah dimulai sebelum jam 8, nah, kita nggak konsisten ya. Jadi harus benar-benar tepat waktunya, jam 8 kita mulai ya. Thank you yang udah join ya. Thank you buat rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktu ya untuk melihat, karena menurut saya ini tayangan berguna. Nanti kalau mau tanya langsung juga boleh ya, jadi bisa langsung mendapatkan jawabannya dari Mr. David, dan saya juga akan membantu menganalisa kira-kira apa kebutuhan Anda, apalagi yang udah coba diet mati-matian atau baru mau angkat diet ya, atau pernah dengar diet macam-macam ya, ada diet keto, diet OCD dan lain-lain ya. Nah, mungkin bisa dibahas semua di sini nanti prinsipnya seperti apa nah sama Mr. David nih. Tapi Mr. David ini adanya di Surabaya ya, jadi sekarang karena ada teknologi canggih kita bisa terus melakukan kontak tanpa harus jauh-jauh pergi ke Surabaya, nah kan. Yes, nih thank you yang udah join ya, sabar. Berapa menit lagi kita mulai? 3 menit lagi ya, 3 menit lagi kita akan mulai ya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Ini dengan cara primitif, live juga di Facebook ya, live juga di Facebook ini ya. Ini saya coba share yang udah bergabung. Silakan dibantu share ke teman-temannya ya yang sudah bergabung di sini. Silakan di share. Ini saya juga coba share ya. Silakan ya. Kita share dulu ya. Ya, kita share dulu
Ini ada beberapa orang ya yang bisa, siapa tahu bisa diundang ya. Nah, itu saya share dulu biar mereka lihat ya. Nah, ini kita share juga ke David ya. David, Jessica, David. Yes, saya sudah undang Mr. David ya. Nanti silakan bergabung tepat di pukul 2 menit lagi. 2 menit lagi kita bergabung. Terima kasih Nisa 94. Saya terus Dok, terima kasih ya. Ibu Nafisa juga sudah bergabung, silakan. Terima kasih. Ya, selamat bergabung ya. Nah, boleh dicoba David, boleh dicoba tes dulu masuk ya. Nanti baru kita mulai. Silakan David kalau mau coba masuk join, silakan. Linknya sudah saya kasih. Mungkin request to join, boleh. Silakan. Ya, kalau mau join udah bisa belum, David? Halo. Mas Setia, halo. Ya, David nih. Ya. Wah, jadi saya agak kepotong Wah, sedikit nih. Diturunkan deh. iya. Ya, Ternyata biasanya. kepalanya gede ya. Mundur. Iya, sip. Sip. Lebih terlihat gitu Memang ya. challenging ya. 10 menit ngomongnya nonstop untuk introduction ya. Jadi tahu rasanya penyiar radio. Ya, memang buat memancing animo masyarakat ya, pemirsa juga ya, rekan-rekan yang sudah bergabung di IG Live ini ya. Moga-moga menjadi berguna ya. Konten ini juga nanti akan kita eh, sebarkan ya. Jadi kita sebarkan ya pada rekan-rekan kalian. Jadi jangan takut ya, semuanya terekam. Tapi paling enak tuh nyaksikan live ya. Kalau saya sih seneng live ya, karena kan bisa terlibat langsung, emosinya juga dapet ya kan. Jadi lebih oke lah kalau kita lakukan live begini ya. Mau tanya langsung ya, yang punya kendala misalnya karena diet kok jadi malah badannya nggak karuan ya, atau tambah jadi gemuk ya. Tadinya udah kurus sekarang jadi disebut yoyo phenomenon gitu ya. Gimana ya? Nah, nanti kita jelaskan di sini. Kayaknya udah tepat nih, Fit, ya, jam Oke. 20 ya. Nah, saya harus menyerahkan nih, dari tadi saya udah bicara terus nih 10 menit nih. Nah, mungkin bolehlah yang terjelas sedikit ya. Apa sih tadi itu clinical nutrition itu, terus kalau mungkin ada rekan-rekan yang anaknya mau sekolah juga, boleh nggak di mana sekolahnya di Indonesia udah ada nggak, atau gimana? Dan introduce yourself, bagaimana bisa sampai terjun ke dunia ini, kenapa bisa begitu menarik. Thank you, silakan David. Thank you. Untuk background nutritional therapist itu lininya beda ya dengan yang medis. Kalau medis kan tunggu orangnya sakit. Kalau Ya. nutritional therapist itu lebih ke preventif, pencegahan. Mhm. Jadi kalau di kuliahan mungkin itu masuknya di bawahnya naturopati. Cuman Mhm. mungkin di Indonesia kuliahnya masih belum ada nutritional therapist. Paling sebatas herbalis atau ahli Mhm. gizi atau naturopati sekarang kan sudah mulai itu. Jadi bertahanlah. Kalau Benar, misalnya ya. memang belajar di bidang seperti ini, ya di luar negeri. Kalau saya kebetulan lulusannya di Australia. Mhm. Tuh. Terus saya sendiri selain nutrition therapy, saya juga ada degree di industrial engineering. Bahasa Indonya itu teknik industri. Mhm. Spesialisnya di paten dan manufacturing. Jadi Mhm. ya selain ngerti soal nutrisi, saya juga bisa baca label. Jadi hati-hati yang nawarin saya produk ya, saya bisa baca loh. Jangan kasih saya testimoni abal-abal, oke? Nah, Ya, saya ya. sendiri kenapa tertarik dengan dunia nutritional therapist? Itu satu, Mhm. uh, saya memang nggak ambil ahli gizi ya atau dietitian. Mhm. Karena jujur Mhm. aja saya sendiri suka makan. Jadi Mhm. kalau tiap kali makan kelihatan label kalori, protein, karbo, stres saya. Mending saya tutup mata, saya makan. Ya, kita rasanya sehobi kok, Pak. Terus saya juga suka dalam hal gaya hidup sehat. Dan memang Mhm. passion saya di kesehatan. Dan dulu memang saya punya cita-cita mau jadi dokter spesialis. Tapi nggak Mhm. kesampaian karena saya kepinginnya dulu spesialis di cardiosurgeon. Mhm. Tapi ternyata saya takut darah, akhirnya nggak jadi. Jadi saya masuk ke pencegahan saja. Biarkan dokter Tony aja yang bagian surgery. Darah-darah Laparoskopi. Jadi mungkin darahnya lebih dikit ya. kita sedikit dengan laparoskopi ya. Nah, Ya. begini nih. Sekarang kan kita baru-baru ini kan mendengar kabar ya, ada salah satu artis ya yang cukup senior ya, yang tadinya badannya cukup gemuk gitu ya. Terus beliau itu katanya ya, tapi saya belum belum bisa juga menyimpulkan secara pasti. Katanya meninggal karena diet ya. Nah, sebenarnya ini bukan satu kasus ya, bukan satu kasus yang saya tahu gitu ya. Sebenarnya banyak juga, kadang ada teman saya sendiri juga pun katanya sampai meninggal karena diet, sampai gagal ginjal ya. Nah,
seberapa bahayanya sih, terus gimana sih supaya orang tuh kok bisa salah jalan gitu. Harusnya kan diet itu buat kita tambah sehat ya, buat tambah sehat setahu saya gitu, Mm-mm. buat tambah sehat. Bukan membuat kita malah dapat banyak komplikasi. Nah, gimana biasanya nih dari pengalaman David nih, kenapa bisa banyak orang yang salah jalan seperti ini nih? Nah, kenapa itu backgroundnya? Terus biasanya ngapain dia gitu, sampai apa cuman minum air, apa cuman makan apa tertentu sehingga jadi salah gitu, nggak cukup nutrisinya. Nah, coba dijelaskan gimana lah sedikit gitu loh, biar kita rekan-rekan bisa tahu nih yang ada di sini. Iya ya, mungkin perlu digali lebih dalam lagi ya. Tujuan awalnya kenapa mau diet? Tuh, Hmm, personally buat saya tidak begitu suka kalau itu dijadikan program diet ya. Mending hmm, diganti pola pikirnya jadi health program gitu, di mana kita hmm, fokus untuk sehat. Karena hmm, ujung-ujungnya kalau sehat, ya salah satu hadiahnya juga pasti langsing kok. Cuman langsingnya nggak hmm, seperti zombie. Langsingnya bakal hmm, kelihatan glowing, kelihatan sehat. hmm, Nah, tapi untuk hmm, memulai dari sana ya perlu diketahui kayak apa yang membuat Anda tertarik untuk menuju ke sana? Goal settingnya itu hmm, gimana? Mungkin hmm, kalau secara umum kan banyak yang ingin supaya bodinya ideal, supaya fitting dengan bajunya, supaya pede kalau difoto. Tapi di hmm, dunia modern ini ternyata more than that gitu. Ada juga yang hmm, ternyata karena pressure di hmm, pekerjaan, misalnya kerjanya di media, di hmm, modeling, di entertainment seperti itu. Itu pressure banget, bahkan hmm, demi mempertahankan bentuk badan dan mungkin look yang diinginkan, mereka terpaksa melakukan segala hal, tapi lupa akan kesehatan. Padahal ya umur mereka untuk produktif juga terbatas. Kalau mereka tambah menua meskipun langsing, ya mereka susah untuk dapat job. Atau hmm, mungkin ada yang mau mengecilkan badan karena kena bullying, body hmm. shaming zaman sekarang. Kalau udah ada Sering tuh ya. Facebook, Hmm, Instagram, TikTok, waduh, itu banyak waduh. banget bandingin. Bayangin nah, saya Hmm, aja yang sudah latihan sampai bisa six pack. Begitu ngeliat hmm, Instagram, waduh, hmm, kok rasanya kurang kering. Wah, kayaknya hmm. never enough. Ya, jadi Gitu. banyak yang lebih. Jadi, Apalagi saya nih masih ini jauh banget. Aduh, ampun. nggak apa-apa. Yang penting bekas atlet tuh. Ya itu. Jadi tergantung backgroundnya. Kalau memang Anda ingin menguruskan diri karena Anda kena pressure atau secara Hmm, spiritual Anda kurang sehat, ya coba cari bantuan. Karena seharusnya proses menuju langsing itu seharusnya enjoy. Dan Anda hmm, harus enjoy dengan makanan, bukan takut dengan makanan. hmm, Gitu. ya, 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 Dan ya. juga solusinya bukan dari produk ya. Solusinya itu justru dari kita sendiri. Karena tubuh kita itu sudah diciptakan perfect oleh Yang Hmm, Maha Kuasa. hmm, Kalau hmm. rusak, ya itu tanggung jawabnya kita untuk memperbaiki program itu, bukan Ya. justru lari dari tanggung jawab mengatasnamakan produk dewa untuk kalian supaya langsing gitu. Hmm, Jadi basically hmm, banyak sih cara menuju langsing. Coba teman-teman yang bijak deh, cari yang aman dan sesuai dengan pola hidup ya. Karena hmm, orang yang hidupnya kerja kantoran dengan orang yang kerja shift-shiftan atau ibu menyusui itu juga beda. Jadi hmm, tolong jangan disamakan, nggak semua program itu cocok untuk Anda ya. hmm. Nah, jadi semua dimulai dari motivasi ya. Jadi motivasi ya. Jadi jangan keliru Hmm. ya. Jadi pola first-nya ya, kalau itu karena pressure ya, karena pressure itu justru tidak bagus ya sebenarnya ya, tidak bagus untuk apa, program apa yang nggak suka program ya kalau David ya. Jadi tidak bagus untuk rencana diet ya. Jadi harus benar-benar mencari orang yang mengerti ya, untuk motivasi apa sih yang penting untuk kita dapat diet ini. Nah, kalau misalnya kan produk juga banyak nih, produk langsing ya, produk langsing itu di pasaran ada yang berbentuk teh, ada yang berbentuk ya suplemen, bahkan sampai ada yang disuntikan gitu, bahkan ada yang sampai disuntikan. Nah, Iya, iya. kan ya pastilah semua orang suka makanan instan ya, apa ya kayak mie instan dan lain-lain. Itu suka ya fast food dan lain-lain. Nah, pasti juga mencari jalan yang instan untuk kurus ya atau langsing ya. Apalagi tadi karena pressure kerjaan, pressure mau tampil oke di TikTok, di Instagramnya biar badannya keren. Apalagi yang cowok juga sekarang bukan cuma cewek aja loh ya David ya. Jadi bukan Hmm. cowok cewek aja nih sekarang yang mau langsing ya, bahkan cowok-cowok juga udah, wih pamer body ya di mana-mana ya, bahkan ada yang sampai six pack, sampai yang bodinya bagaimana gitu kan. Wah, keluar semua tuh ya di dunia media sosial. Nah, mungkin ini menjadi mata pencarian mereka juga kan, kita nggak tahu ya. Nah, kira-kira aman nggak sih, atau kita panduannya apa nih kalau kita mau coba? Apakah langsung ke medicine dulu atau langsung ke program natural dulu, atau ada beberapa cara gitu kan, kita tahu juga ya metode-metode diet ya banyak ya, ada OCD, ada keto dan lain-lain. Nah, coba deh dijelasin sedikit nih biar kita ngerti itu mau ambil langkah apa strateginya. Wah, ini pertanyaannya satu kalimat tapi dalam nih. Dari gimana dalam ya, Waduh, usahain ya. maksudnya Begitu banyak saya. ini. Ya, basically memang banyak cara untuk mengecilkan badan ya. Tapi mungkin sebelum mau
untuk mau memulai yang benar, coba cari tahu kondisi Anda sekarang seperti apa. Mm-mm. Apakah Anda jam kerjanya seperti apa, terus apakah Anda sudah berkeluarga? Karena single six pack dengan orang yang sudah menikah itu beda loh. Oh iya, kali itu ya. Iya, ngerasain kan yang udah married. Wah, Nah, zaman dulu masih kali jomblo itu. six pack. Six pack. Gitu anak pertama lahir, kurang tidur. Sampai Ah, iya langsung baby fat. Nah, jadi pertama cari tahu situasinya Anda gimana gitu. Karena mungkin kalau dengan program diet atau keto, OCD dan kawan-kawan, lihat apakah itu sesuai nggak dengan jam aktifnya kita, jam tidurnya kita. ya, Terus ya, lihat ya, ya. juga seberapa stres pekerjaan Anda, seberapa stres lingkungan rumah tangga Anda. Karena Hmm. kalau Anda stres pun juga itu menghambat pembakaran lemak loh. Tuh. Oh itu. Lihat Hmm. juga, mungkin karena stres, tidurnya nggak bisa deep sleep, REM sleep-nya gitu nggak terlalu nyenyak, itu juga Hmm. meningkatkan tensi, mengakibatkan Hmm. asam lambung, akhirnya Hmm. penyerapan nutrisinya kurang bagus, dan akhirnya lebih kecenderungan nyimpan lemak untuk cadangan tenaga. Hmm. Jadi, juga mungkin perlu Anda tes lab supaya tahu mungkin di dalam tubuh Anda itu apakah ada kondisi medis. Karena Hmm. ada beberapa orang yang mau ikut program diet, tapi Hmm. lupa. Contoh ya, ini pasien saya yang Hmm. dia mau ngecilin badan, tapi Hmm. dia punya kondisi bipolar. Aduh, Nah, terus dia bipolar tuh apa tuh? kerasa, oh Ya. bipolar itu ya Hmm. ekstrim, Ngerti kan? yin yang tuh. Kan. Ah, nah, emosinya ekstrim. Kalau happy, happy banget rasanya nge-fly. Kalau bete, bete sampai mau mengiris, menyayat-nyayat diri. Nah, itu bipolar. Bipolar ya. Jadi, Hmm. ya lebih ke emosional, lebih ke psikiatri. Jadi, dalam hal itu, dia remnya untuk mengontrol emosinya nggak ada. Sehingga ada beberapa substance yang kalau dia konsumsi remnya itu tambah blong. Nah, dia mau Hmm. ngecilin badan, Hmm. akhirnya dia pikir, oh sama temen gymnya disuruh, oh kamu pakai aja fat burner ini. Nah, Ya, tuh, rata-rata tapi fat burner banyak dari tuh ya. apa, Pak? Saya Tuh, juga termasuk kafein. salah satu itu. Ya, ya. Terus kalau teman-teman yang lihat produk-produk diet ya, meski misalnya nggak ada kafein, Hmm. hati-hati kalau misalnya ada tulisan guarana. Itu Hmm. buah yang mengandung kafein paling nggak 7 kali lipat. Jadi sama Ya, aja. Hati-hati. hmm. Oh, jadi Kelihatannya, oh nggak ada produktif ya. kafein, tapi ternyata ada. Nah, Hmm. karena pasien saya meminum itu, akhirnya dalam 2 bulan, nggak tambah Hmm. kecil, tapi tambah gila. Masuk rumah sakit jiwa, Aduh. gitu. Jadi, Hmm. konyol. Ada juga Hmm. pasien saya, yang dia mau ngecilin badan, tapi dia nggak sadar kalau ternyata ginjalnya lemah. Akhirnya dia minum semacam shaker, yang warna Hmm. hijau, minum. Setelah itu, gagal ginjal, ternyata ada kontraindikasi. Akhirnya Hmm. sekarang dia itu, selama 2 tahun, dia cuci darah, terus akhirnya, ya, Hmm. lewat, gitu. Dan anaknya Hmm. masih muda. Jadi Ya, ya. sehari-hari itu saya mendapatkan banyak case-case seperti ini, bahkan ada yang karena ganti-ganti program diet, produknya Hmm. dicoba A, B, C, D, E, sampai Z. Iya Akhirnya betul. tuh enzim pencernaan di tubuh kacau. Akhirnya Yo, muncul autoimun, muncul alergi baru, hal-hal yang seharusnya nggak terjadi dan konyol. Jadi tolong pelajari kondisi medis hmm. Anda seperti apa. Kalau Anda kena GERD, ya Hmm. hati-hati, jangan sembarang program. Jangan Hmm. tiba-tiba program yang puasa, atau mungkin minum air berlebihan, atau cuman makan nanas, apalagi itu Iya, iya programnya. betul. Ada program itu katanya bisa tambah langsing ya. Mungkin diare kali ya, bukan langsing ya itu makan nanas ya. Kalau saya nggak kuat itu. Waduh, Ya kan? gitu. Hmm. Ada yang Saya mau tanya bayangin juga aja ya. udah turun mungkin beratnya. Hmm. Jadi Tuh, jadi jadi dari saya simpulkan jadi dari faktor kejiwaan, jam tidur ya itu jadi faktor kita perencanaan untuk kita menyusun diet plan kita ya. Jadi juga tuh, kondisi tubuh kita bagaimana nih? Apakah kita itu ada penyakit ya kayak tadi ada penyakit asam lambung ya. Dietnya nggak boleh pakai yang puasa-puasa deh ya. Puasa-puasa malah jebol lambungnya nanti ya. Banyak tuh saya juga dapat yang bocor lambung fit ya. Jadi banyak banyak yang hmm, bocor lambung ya karena dia nahan nahan apa program diet ya. Saya akibatnya terjadi gastritis dari erosi jadi bocor lambungnya. Nah itu banyak juga tuh terjadi seperti itu ya. Jadi sama jangan sembarangan ya. Teliti bener ya kita harus lihat ya kandungan apa nih di obat-obat diet ya. Saya sering tuh cuman perhatiin kafeinnya aja nih. Kalau kafeinnya nggak ada aman nih. Ternyata ada yang potensialnya 7 kali dari kafein ya. Ternyata tapi apa tadi nama hmm, obatnya? Guarava ya. guarana, buah guarana itu. Guarana ya, Guarana. Saya sering baca itu Guarana, tapi saya pikir ya nothing lah, cuma bisa menyebabkan apa. Tapi ternyata, Masih ada kok hmm, bahan-bahan lain yang juga bahaya selain kafein gitu. hmm, hmm. Gitu. Nah, Kalau jadi, yang terakhir ini saya lihat dari beberapa suplemen justru malah gula sintetisnya diperbanyak sebagai filler dan harganya jadi jutaan. Padahal secara komposisi, secara produksinya itu hmm, harga aslinya paling untuk memproduksi cuma 400-500 ribu tapi dijual 1,5 juta ke atas. hmm, Ada yang gitu. hmm. Tuh.
Jadi produknya itu sebenarnya produk diet gitu ya, produk diet. Tapi harusnya harganya nggak seperti itu ya, produk diet tuh nggak perlu mahal-mahal banget ya gitu ya. Tapi bisa Alasannya sih untuk menyehatkan tubuh gitu, nggak cuma hmm, diet. Tapi kalau hmm, sudah dilihat komposisinya ya sebenarnya dengan setengah harga atau sepertiganya aja udah cukup, nggak perlu pakai produk itu. oh, Tapi kalau ya, mungkin dokter hmm, lebih pengalaman ya yang mungkin kalau di klinik yang instan gitu. Benernya kalau mau yang instan itu ada yang aman, it's hmm, okay. Yang hmm, suntik atau yang sedot hmm, lemak kayak gitu, hmm, it's hmm, okay. Tapi biasanya kan dokter ngikutin prosedur. Dia kan iya, melihat kondisi kita memungkinkan enggak untuk terapi iya, seperti itu. hmm, Dan mungkin kalau tidak memungkinkan, biasanya bisa dikombin dengan terapi nutrisi gitu. ya, Karena betul. misalnya ya sedot Hmm, lemak pun itu juga ada limit berapa banyak lemak yang bisa diambil loh ya, gitu, betul, nggak betul. bisa sekedar kayak oh saya mau body dia langsung ya, Hmm, anyway mau sedot hmm, lemak mau berapa kilo pun kalau hmm, terlalu banyak misalnya di atas 30 kilo itu hmm, biasanya badan akan mengalami shock. Untuk yang ya, cari yang kilat-kilat, badan hmm, itu punya metabolisme, punya sistem di mana dia terbiasa dengan bobot itu. Kalau hmm, tiba-tiba kilat, hmm. nggak secara medis maupun program diet ya, kalau kilat 1 bulan misalnya turun lebih dari 15 kilo, itu Wow, itu sih luar biasa itu. Ya. itu udah kayak wow keren kan. Tapi kan Hmm, kulit perlu adaptasi, tensi hmm, perlu adaptasi, ya, penumpukan betul. lemak perlu adaptasi, metabolisme Hmm, perlu adaptasi, hmm, jantung perlu adaptasi. Bayangin kalau hmm, badannya udah lebih enteng, tapi jantungnya hmm, terbiasa memompa darah seperti pas lagi hmm, bobotnya tinggi. hmm. Tensinya pasti tinggi, bisa-bisa pecah kena stroke. Ada yang gitu. Wih, mau lihat malah Tuh. stroke. Ya Iya, ampun. dan Hmm, setelah treatment yang kilat itu biasanya tetap perlu diperbaiki badannya supaya bisa adaptasi dengan tubuh yang baru. Oleh karena itu hmm, nutrisi sangat membantu banget. Karena kalau hmm. tidak ya, by the way, treatment yang kilat itu nggak murah loh. Dan Uh, kalau mau dipertahankan ya, kira-kira berapa ya dok ya? Ya, sekarang kan ada model bariatric surgery ya, jadi lambungnya itu dipotong ya. Tapi memang saya nggak melakukan ya, baru ada beberapa rekan-rekan saya yang sudah melakukan ini. Nah, ini karena tuntutan zaman di mana orang yang gemuk itu tambah banyak ya, tetapi memang ada indikasi-indikasi yang memang benar-benar ketat ya. Dan betul Fit, jadi nggak bisa sendirian, tetap oleh ada ahli nutrisinya, ahli gizinya. Jadi nggak semata-mata mengandalkan pada surgery ya, karena surgery itu butuh waktu juga untuk depth ya. Jadi bukannya wah habis lambung saya dipotong besok saya langsung kurus nih. Enggak juga gitu. Dia tuh ada tahapnya ya, dan kadang juga sampai menyebabkan komplikasi dan lain-lain. Jadi jangan jangan terlalu mengandalkan ya dengan cara-cara yang instan. Jadi sebelum Anda terlambat ya, mungkin overweight sekali atau udah obesitas, cobalah merubah pola hidup tadi, mindsetnya bagaimana, kenapa Anda harus sehat, kenapa Anda harus diet. Ya, jadi jangan jangan cuek aja lah, saya udah punya istri ya, udah punya keluarga, santai, nggak butuh body bagus-bagus juga, udah istri saya udah mau gitu kan ya. Nah sebenarnya Curhat. nggak begitu, nggak begitu ya kan ya Fit ya. Ya, David juga sudah menikah, bodinya masih oke, saya pun sedang progres. Saya tertunda gym aja nih ya, tidak nge-gym 1 tahun ya, jadi cukup melar lagi. Tadi saya dari 115 kilo berhasil jadi 85 kilo ya, tentu dengan panduan ya. Berapa kali saya juga nanya David kan untuk pakai suplemen apa, pakai ininya apa, karena memang di pasaran itu luar biasa sih. Kalau kita nggak teliti sih kejerumus sih. Yakin kalau kita nggak ada advisor yang bagus ya, yakin saya. Yakin karena dari harga, dari produk-produk yang sama harganya bisa berbeda. Terus produk yang sama juga dengan komposisi yang sama ada di produk lain tapi harganya berbeda. Nah bingung tuh kadang-kadang ya. Nah, dengan produknya sama loh, sampai sampai miligramnya saya lihat itu sama, tapi di produk lain itu harganya jauh berbeda gitu kan. Ya apalagi kan kita pasti cenderung untuk memilih barang yang lebih murah ya. Tapi ternyata takut juga tuh tadi David bilang, ternyata ada komposisi ditambahin gulanya malahan ya, supaya kelihatannya cocok gitu ininya ya, komposisinya, padahal ada kamuflase di sana gitu. Nah sebenarnya kan sekarang juga remaja nih banyak nih ya beda yang gemuk-gemuk ya, jadi udah bukan bukan orang dewasa lagi nih. Nah sejak kapan sih kita udah warning ini nih, wah kayaknya anaknya nih nggak beres nih, ini harus di diet nih, kayaknya udah mulai makan Indomie pagi 3 piring ya, siang 3 piring lagi. Wah jadi saya nyebut merek nih ya. Nggak apa-apa lah, udah terkenal itu mereknya ya, nggak masalah juga gitu ya. Terus makan nasi goreng gitu ya malamnya ya, nggak bisa dicegah lagi. Nah mungkin umur 10 tahun, mungkin 5 tahun itu imut-imut ya, lucu ya, cabi ya. Umur-umur 10 udah masuk sekolah itu mungkin jadi bahan ledekan ya, jadi bahan bullying biasanya kan. Nah mulai mulai ada ini mungkin, tapi belum belum mau berubah. Nah kira-kira kapan kita bisa start programnya nih, program ini anak nih udah kayaknya udah overweight nih, jadi udah nggak lucu lagi nih, nggak lucu lagi. Bahkan di Jepang itu ya, di Jepang ya, saya tahu itu anak sekolah yang sudah overweight itu akan dipanggil orang tuanya, akan diukur, dan orang tuanya itu bertanggung jawab ya, bertanggung jawab untuk
memberikan body yang ideal untuk anak itu. Itu setahu saya di Jepang, boleh dicek di Google, dilihat. Nah, kira-kira umur berapa sih kita mulai warning nih ya? Wah, kira-kira nih anak udah mulai harus kita atur nih. Kadang-kadang kasihan ya, wah masa sih anak kecil disuruh diet sih? Yang benar aja. Nah, kira-kira boleh nggak sih kita diet buat anak kecil gitu? Hmm, Ya kan, Fit? Good question. Kapan mulainya ya? Ya, Kalau dia sih, saya tarik garis lurus ke sebelum punya permintaan untuk diet. Kalau saya ya. sih biasa saya sarankan mulai setelah umur 1. Karena gini, 5 tahun pertama itu kan golden age di mana tubuh itu akan memprogram dan pertumbuhannya itu seoptimal mungkin. Nah, Ya. tergantung dari parenting orang tuanya. Kalau orang tuanya sendiri nggak jaga makanan, terus Hmm. supaya anaknya mau makan dikasih kerupuk, dikasih Hmm. permen, dikasih yang lain-lain Hmm. supaya akhirnya mau makan, itu saja Hmm. Anda sudah memberikan benih-benih obesitas ke anak Anda. Oh ya, Karena ya. dari awal sudah dikasih Hmm. asupan seperti itu, indera pengecapnya menjadi tumpul. Akhirnya susah makan sayur dan buah-buahan. Dia cari yang Hmm. rasanya lebih kerasa enak lagi, bumbu-bumbuan, micin, Hmm. minum-minuman Hmm. sintetik gitu. Jadi saya juga ada beberapa orang tua tuh yang ya supaya anaknya nggak tantrum. Jadi ya guys, misalnya punya anak di bawah 5 tahun sudah teriak gitu, histeris sampai Hmm. lempar-lempar barang gitu. Kadang itu Hmm. bukan belum tentu karena karakter, tapi karena kurang gizi. Nah, Hmm. makanya setelah itu diteruskan, ternyata umur 10 baru terlihat obesitas. Itu semua awalnya dari masa kecilnya itu. Apalagi Hmm. kalau teman-teman ya, yang anaknya Hmm. sudah umur 12 tahun ke atas, itu Hmm. godaannya lebih banyak lagi. Apalagi zaman Hmm. sekarang ya, main gamenya itu nggak kayak dulu, karambol, Iya. benteng-bentengan, lompat tali. Enggak. Hmm. Sekarang, wah, apa? Hmm. Ya, main-main yang di HP lah. Iya, duduk Mobile-mobile terus ya, gitu. duduk terus ya. Nggak Iya, jadi gerak. jangan kaget. Sekarang ada generasi gamer gitu. Hmm. Jadi ya it's normal. Biasanya saya ngelihat kasus, Hmm. kalau yang ekstrim banget ada yang SD kelas 6 sudah 100 kilo, tapi itu jarang Wow. banget. Hmm. Ada, tapi jarang banget. Hmm. Biasa yang lebih umum kalau teenagers itu SMP SMA gitu. Saya Hmm. sarankan sebelum teenager, orang tua Hmm. mulai memperhatikan anaknya sebelum masuk SMP. SD itu sudah Hmm. berikan fondasi makanan yang oke, karena begitu SMP dia lebih dengerin teman-temannya, Ya, lebih ya, fokus ke hangout, dan begitu ya, ya. temannya nggak makan ini dia nggak ada fondasi yang kuat dan nggak bisa menolak, ya Hmm. sudah tuh. Jadi SMP SMA itu saatnya benar-benar digembleng, tapi kalau tidak ingin kerepotan ya Hmm. mulailah sejak dini gitu. Hmm. Normal loh sekarang 130 kilo, terakhir saya pernah handle yang 160 kilo Wah, SMA. luar biasa ya. Jadi Kalau benar ya, kalau sudah level fenomena itu ini tolong keren. ya. Hmm. Ya, kalau sudah level itu tolong jangan disuruh diet ketat karena itu sensitif ke jantungnya. Jangan disuruh olahraga sampai mau ketemu Tuhan, jangan sampai seperti itu. Itu ada olahraganya sendiri. Ya. Jangan dipaksa pakai produk karena Hmm. itu pasti bertahun-tahun penyerapan nutrisinya nggak bagus. Jadi mau produk semahal apapun penyerapannya nggak bagus. Jadi perlu sabar. Jadi biasanya sih rata-rata kayak klien saya itu ada yang perlu waktu 2 tahun, akhirnya turun 40 Hmm. kilo. Itu aman. Kulitnya kencang Hmm. lagi. Gitu. Hmm. Hmm. Ya. Jadi apapun slow ya, nggak bisa buru-buru ya. Dia kadang-kadang, wah olahraga aja yang keras tuh ya, olahraga lari-larian, dia dengkulnya hancur ya, jantungnya juga belum tentu kuat ya, karena beban yang begitu berat ya. Kadang-kadang bukan anak kecil aja ya, bukan remaja ya, orang tua pun salah. Jadi waktu dia overweight, dia pikir, ikutan lari nih, ada maraton, ikutan maraton ya. Akhirnya kurus enggak, dengkulnya yang kemakan semua, hancur, tulang rawannya banyak, akhirnya harus diganti nanti pada waktu usia tuanya. Nah ini eh, tips-tips nih yang harus kita tahu ya. Jadi memang nggak gampang tuh diet gitu. Kita harus punya expert atau orang yang mengerti dan kita berkonsult ke mereka ya. Mumpung nih ada Mr. David di sini kan yang bisa memberikan kita konsult. Kalau ada yang mau tanya langsung silakan aja. Jadi nggak usah malu-malu gitu langsung tanya. Saya problem dietnya di sini nih, dok. Saya problem dietnya di sini begini. Anak saya begini nih problem dietnya silakan. Ya karena saya sudah membuka nih. Silakan aja langsung kalau mau tanya. Thank you udah bergabung nih. Ada 13 orang di sini yang bergabung. Silakan kalau ada keluhan mau langsung ditanyakan juga boleh ya, boleh langsung mau ditanyakan supaya jelas nih bahwa diet itu sebenarnya enak ya, diet itu nggak terpaksa kalau udah menjadi lifestyle dari kita. Tapi kalau karena motivasi yang keliru, maka diet itu akan menjadi membahayakan ya. Apalagi kalau so tahu ya, belum ini ada produk ini ditawarin sama ini bagus bagus, pakai aja, ini disuntik atau apa, pakai aja gitu ya, tanpa pengawasan ahli.
akhirnya menjadi fatal ya, bahkan ada tadi gagal ginjal, bahkan sampai ada yang meninggal ya, ada juga yang menjadi komplikasi tadi sampai masuk ke rumah sakit. Nah ini penting nih ya, penting ya. Mumpung ada Mr. David di sini, kalau mau tanya silakan aja langsung ya. Nah, next question nih ya, next question ya, sebagai bahan diskusi juga ya. Nah, gimana sih, kapan kita tahu nih, wah we have to change our diet, we have to change our diet. Kadang-kadang kan kita pernah diet, saya pernah diet low carbo high protein ya. Terus ternyata dengan high protein itu banyak masalah ya, terutama di kulit ya. Di kulit timbul jerawat-jerawat kecil dan lain-lain. Maybe it's time to change ya, harus segera berubah. Nah, kita ada nggak tipsnya nih ya, supaya kita tahu mana sih diet yang ini ternyata cocok nih jalannya sama kita. Apa kita makan vegetable saja, atau kita makan vegetables dan lemak ya. Kalau OCD kan banyak lemak tuh ya. Kalau nggak salah ya banyak lemak. Kayak keto juga kan lemak kan. Ya, ada juga yang cuma sayur-sayuran doang, ada yang buah-buahan, ada yang combine dengan daging. Nah, tips sedikit lah kira-kira ya. Kira-kira kalau dari klien-kliennya David ini, klien-kliennya David, apa sih yang disarankan? Walaupun memang customize ya, biasanya memang customize, tiap orang tuh nggak bisa disamakan. Kamu begini makannya, kamu begini makannya, mungkin nggak bisa disamakan ya, karena memang berbeda-beda kebutuhan saya. Tadi ada orang yang badannya besar, ada orang yang badannya sedang ya, jadi berbeda-beda pasti customize. Tapi secara garis besar gambarannya gimana sih kalau kita mau kurus nih, walaupun nggak boleh langsung dicoba nih ya, buat rekan-rekan yang lagi live ini nggak boleh langsung dicoba, karena harus call aja Mr. David lah, kalau nggak di DM tuh, saya mau punya plan begini-begini nih, kira-kira bisa nggak usah malu-malu lah, karena saya udah undang ke sini, pasti orang juga asik lah, bisa live, bisa ditanya langsung ya. Kalau di kasus saya nih Fit ya, itu dari obesitas itu bisa juga jadi wasir. Banyak juga yang kena wasir karena obesitas. Nah, jadi bukan cuma obesitas doang nih, efeknya banyak, selain jantung bisa ke wasir, bisa yang lain-lain ya, jadi fistula juga, jadi abses, karena di situ kan gemuk ya, dia gemuk di daerah anusnya itu kan lembab, terus ada keringat, ada minyak di sini tertumpuk, ada bakteri, jadi deh ya. Nah, saya cobalah, buat saya juga sih sebenarnya ada sih panduan dikit-dikit tips and triknya gimana kalau yang sederhana kita bisa melakukan nih buat rekan-rekan aja nih, buat oleh-oleh mengikuti live streaming hari ini. Kira-kira dietnya bagaimana nih yang simple tapi mengena gitu. Silakan Fit. Oke, misalnya kan tiap orang juga berhak untuk memilih program kesehatannya sendiri ya. Jadi mungkin saya nggak terlalu kasih tahu pokoknya terlalu spesifik gitu. Eksperimen yourself, paling nggak nomor satu coba pahami tubuh Anda. Jangan pahami programnya ya. Gitu. Jadi pada dasarnya kapan Anda perlu cari program kesehatan yang benar. Itu nomor satu. Contoh ya, pasien saya itu ini bahasa-bahasa yang agak bahaya dan kalian perlu mengkoreksi sendiri. Contoh, Fit, habis makan kok aku naik 1 kilo, gimana ini? Itu bahaya mindsetnya. Terus, 1 hari suka timbang badan lebih dari 3 kali. Nah, itu berarti Anda perlu bantuan. Terus mudah beli vitamin atau suplemen tiap kali ditawarin. Nah, itu juga kalian perlu bantuan. Terus selama program yakin itu sukses atau tidak, biasanya saya kasih waktu ya. Karena ada yang mengikuti suatu program kesehatan itu kadang badan tuh perlu adaptasi. Jadi ada case di mana pasien yang saya terapi itu 5 bulan tidak terjadi apa-apa. Lemaknya tetap, beratnya tetap, padahal benar-benar mengikuti terapi saya. Dia stres, saya lebih stres. Apa saya mesti kuliah lagi? Aduh. Terus ternyata di bulan ke-6 bisa turun 8 kilo. Gitu. Terus saya bingung, loh kok bisa ya turun 8 kilo? Ternyata selama 5 bulan itu badannya sedang memperbaiki diri. Sekarang dia lepas dari alkohol, sudah bisa tidur nyenyak tanpa obat penenang. Terus dia sudah nggak perlu obat hormon, dan sudah bebas dari obat-obatan. Jadi ternyata 5 bulan itu untuk mereparasi tubuh. Gitu. Jadi tolong patokannya jangan dibobot guys, karena saya juga ada pasien yang selama 2 bulan ternyata bobotnya naik 5 kilo. Padahal dia mau ngecilin badan. Syok kan? Apalagi saya. Profesi saya tuh banyak sport jantung kayak gini-gini tuh. Karena nggak ada di textbook. Jadi ada yang naik 5 kilo ternyata badannya ya mengecil 2 size tuh bajunya. Gitu. Jadi dia setelah itu dia akan menurun. Jadi mungkin untuk mencari suatu program kesehatan, jangan fokus ke Fit 1 bulan saya bisa turun berapa kilo. Sorry ya, ini bukan jualan daging di pasar. Jadi ya fokusnya long term gitu. Ada yang teman saya sudah 1 tahun ikut program saya, bobot nggak berubah, lemak nggak berubah, tapi six pack-nya lebih terlihat. Oh, jadi ototnya mungkin ya yang bergerak ya, yang lemaknya menurun ya. Dihitung di Karada Scan, di Omron Tabita ya,
Bata. Tanita. Nah, yang kayak gitu-gitu dia sudah ngecek, lemaknya sama, ototnya sama, nggak ada perubahan sama sekali, tapi Oh, badannya berubah. hmm. Tuh, Jadi, sama mungkin patokannya kalau ikut program itu dilihat dari kualitas kulit. Ini saya hmm, banyak ngelihat ya di bodybuilder atau orang-orang yang benar-benar suka nge-gym nih, hmm, badannya keren banget. hmm, Wah, kelihatan banget muda banget, tapi mukanya boros. hmm, Keriputnya banyak banget, hmm. berjerawat, Iya jerawat pecah-pecah, itu. kering. Hmm. Nah, itu kadang tergantung dari produk atau suplemen yang mereka minum, ternyata sintetisnya tinggi atau ternyata kayak contoh whey itu. Ada tuh beberapa Hmm. produsen yang itu kan dari susu sapi, ternyata Hmm. kena masukan hormonal. Jadi ada yang orang Hmm. Indo yang nggak terbiasa dengan yang hormonal. Kita kan lebih herbal nih, orang-orang Hmm. Indo. Jadi Hmm. bereaksi, keluar jerawat Hmm. lah, kulitnya jadi mudah Hmm. keriput. Itu tanda Hmm. berarti programnya salah. Hmm. Terus Iya. ada juga yang mulai gatel-gatel atau Hmm. rambutnya mudah rontok atau Hmm. nafsu makannya langsung berubah. Terus Hmm. kesusahan di BAB atau jadi pipisnya berlebihan. Nah, Hmm. kalau itu dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu pertama, it's okay karena itu masa transisi. Tapi kalau itu berlangsung lebih lama lagi, ya Hmm. cari bantuan karena itu sudah Hmm. nggak bagus. Malah ada Hmm. teman saya yang coba suplemen, Hmm. ini lumayan terkenal juga mereknya. Hmm. Yang menjual dia suplemen itu justru tidak bijak karena ketika dia konsumsi ini ternyata yang dari nggak apa-apa ternyata muncul miom kista dan Hmm. itu menyebar. Hmm. Yang jualan itu bilang, oh itu bagus itu berarti lagi detox. Guys, kalau itu jerawat detox, oke. Tapi kalau miom sama kista itu bukan detox, itu nambah masalah. Ya, Nambah ini ada masalah dokter yang bisa klarifikasi ya. ya. Tolong. Nambah, nambah masalah. Aduh. Hmm. Jadi Jadi itulah beberapa indikasinya. banyak janji-janji surga juga ya kadang-kadang ya dari produk-produk ya mau produk terlangsing dari daun jati lah, mulai dari daun jati, dari daun Belanda, jati Belanda dan lain-lain gitu ya. Banyak sekali sih memang program-program apa obat-obat diet ya yang sekarang beredar ya, juga suplemen-suplemen untuk kesehatan juga banyak sekali yang beredar ya. Memang kita harus lebih bijak ya, lebih bijak dan benar-benar mengerti substansi yang terkandung di dalamnya ya. Dan memang nggak gampang ya ternyata ya, mesti belajar ya, mesti belajar. Jadi ya pantesan ada sekolahnya ya. Kalau muda nggak ada Outsourcing sekolahnya ya. aja. Iya, sourcing aja. Dan ternyata memang Iya, susah ya. Belajarnya tuh ntar beneran rontok rambutnya. ternyata memang ada sekolahnya ya. Nah, last question sih mungkin ya buat terakhir nih. Nah, kira-kira apa sih pesan-pesan David nih buat rekan-rekan yang sekarang ini masih belum sadar nih kesehatan, dan apa sih tips olahraga deh? Kalau tadi dietnya memang agak sulit ya komposisinya ya. Ada nggak tips olahraga nih bagus untuk umur sekian, bagus umur sekian? Karena saya selalu menganut 4 pilar ya. Pertama mind, kedua food, ketiga adalah exercise, dan keempat adalah environment. Nah, kita nggak bisa lewat, nggak bisa lepas dari 4 hal ini ya. Jadi kalau mind tadi motivasinya apa nih mau kurus nih? Apakah cuma tuntutan kerjaan atau tuntutan apa? Atau kita memang mau membahagiakan orang sekitar kita, mau kita sayang dengan diri kita sendiri? Kan motivasi setiap orang berbeda-beda. Lalu food, food apa nih? Yang tadi udah dibahas ya banyak ya, makanan-makanan apa, mau high protein, ya banyak makan daging, atau mau naik lemak. Nah, ini sesuai dengan kenalilah dirimu sendiri gitu ya. Mana nih yang kita terbaik buat diri kita, karena nggak semuanya bisa disamakan gitu ya programnya. Yang nggak kuat asam, yang nggak bisa pakai produk yang puasa-puasa atau perutnya sakit kalau puasa itu tidak bisa. Yang ginjalnya ada masalah tidak bisa banyak pakai produk protein ya, nanti jadi gagal ginjal. Tuh. Kemudian exercise ya, exercise. Nah, exercise juga harus tepat nih, kayaknya nggak boleh masih gemuk-gemuk suruh lari-larian kayak tadi itu ya, akhirnya malah kurus enggak, malah sakit, banyakan sakit. Lalu yang terakhir environment, lingkungan kan, kita harus tidurnya cukup ya kan, bergaulnya juga sehat, nggak alkohol, nggak merokok ya, terus tidak menggunakan obat-obatan. Karena kalau masih ini ada 3 ini tadi ya, sistemnya belum berjalan ya, kayak 5 bulan butuh waktu ya. Jadi jangan kita frustasi juga kalau nggak jalan, mungkin salah diri kita sendiri ya, bukan salah programnya gitu, bukan salah suplemennya atau bukan salah obatnya, tapi mungkin salah diri kita sendiri karena kita belum berubah, dan tubuh butuh adaptasi untuk merepair yang telah kita rusak ya. Kalau saya boleh bilang ya, itu yang telah kita rusak ya dengan kelakuan kita sendiri ya. Nah, mungkin memang kadang frustasi sih, Fit ya. Kadang frustasi misalnya sebulan nggak berhasil, 2 bulan nggak berhasil, 3 bulan makin naik 3 kilo, 4 kilo. Itu kan stres ya, stres ya. Padahal tadi dibilang kita jangan berpatokan sama bobot ya, jangan nimbang terus-terusan. Saya juga dulu gitu, sehari bisa jangan 3 kali, kali 5 kali, 6 kali, kali banyak. Nimbang lagi ngelihat kok nggak ada perubahan, nggak turun-turun. Nah, mulai stres, mulai ngaco, akhirnya frustasi. Nah, kalau udah sampai titik frustasi ini kan bahaya. Nah, tadi balik lagi, kira-kira apa sih ini olahraga? Ya, karena kan udah six pack nih, saya juga ingin berguru bagaimana caranya bisa bisa tetap langsing ya, walaupun sudah menikah, udah punya anak juga ya. Anak berapa? 1 ya?
Baru satu. Baru satu. Tapi baru satu saya juga udah gemuk. Ya coba deh Oke. bicara buat rekan di sini nih, buat oleh-oleh Ya, sebelum tidur malam ini. Ya. mungkin untuk bikin teman-teman damai sejahtera secara mental ya. Soal makanan jangan terlalu terpacu kayak oh beras merah ini oke nggak, oh ini boleh dimakan nggak, ini cocok nggak. Coba fokus ke lengkapi aja deh nutrisinya. Supaya tubuhnya bisa di-upgrade, bisa memiliki kapasitas memproses segala macam makanan. Mhm. Nah, fokusnya di situ aja kalau makanan. Saya rangkum, biar nggak Mhm. tanya-tanya soal makanan. Nah, sekarang olahraga. Olahraga itu perlu untuk supaya kita memproses makanannya dengan optimal dan punya sifat anti kanker. Mau vitamin semahal apapun, suplemen semahal apapun, Anda mau makan buah kekekalan pun, kalau misalnya Anda olahraganya nggak ada sama sekali, nggak ada conditioning, itu sama saja dengan bohong. Nah, olahraga ini yaitu disesuaikan dengan kondisi badan. Misalnya kalau sudah manula ya nggak ya jangan disamain dong dengan olahraganya zaman Anda masih single masih masih belia. Mungkin kalau masih umur di bawah 17 tahun basically olahraga apapun oke ya kecuali kalau ada medis kondisi medis. Tapi kalau misalnya untuk yang atlet misalnya umur-umur segitu kan umur-umur atlet tuh. Nah, terus saat Anda mau pensiun jangan tiba-tiba stop. Itu perlu transisi dan saat transisi itu Anda perlu nutrisi pendamping karena kalau tidak metabolismenya bisa shock. Misalnya Anda terbiasa 5 sampai 7 hari seminggu olahraga paling tidak 3 sampai 4 jam, ya pelan-pelan dikurangi 3 jam, terus 2 jam atau mungkin diselingi eh, ya olahraga 3 jam 2 hari sekali gitu supaya nggak shock Ya, tuh. Terus setuju Pak. olahraganya juga jangan melulu demi mau ngecilin badan Anda kardio nonstop. Kardio itu kan Ya, juga bakar lemak dan otot iya, dan betul sekali. energi. Itu yang paling tinggi. Jadi perlu distabilkan dengan olahraga yang bisa memaintain itu seperti strengthening, conditioning, core. Itu tinggal di Ya, Google deh, banyak kok contohnya. Nah, terus kalau jika Anda sudah punya pacar atau mhm. sudah married, punya anak, kan ada kesibukan. Nah, itu Mhm. olahraganya disesuaikan. Kalau saya sendiri ada sistem misalnya olahraga 5 menit. Itu saya save beberapa modulnya di YouTube gitu. Mhm. Jadi bisa dipantengin aja. Cuman Ya, sorry ya editannya karena itu manual. Saya kan nutritional therapist bukan orang sosmed. Ya seadanya. ya, ya. Itu bisa olahraga 5 menit dan olahraga 5 menitnya pun itu saya kasih ada yang low, ada yang medium, ada yang untuk advance. Sesuaikan aja gitu. Mhm. Terkadang olahraga 2 sampai 3 jam itu belum tentu efektif kok. Saya punya Mhm. teman yang udah join di tempat gym atau fitness, ya dia sudah member sana 3 4 tahun, ikutin 2 3 kelas juga badannya sama-sama aja tuh, nggak Mhm. kebentuk. Ya, Tuh, betul. jadi olahraga yang ekstrim itu bikin badan stres dan akhirnya nggak bakar lemak. Mhm. Olahraga yang kurang pun juga bikin badan nggak bekerja gitu. Jadi Mhm. cari yang di tengah-tengah gitu. Nanti Mhm. itu ada kok pertanyaannya. Itu Ya. sih. Mungkin itu cukup merangkum. Lumayan Ya, general. pertanyaan nih untuk Pak David nih. Cuman arahnya sih kayaknya ke produk nih, Dok. Jadi sebenarnya slim herbal, suplemen-suplemen pelangsing itu sebenarnya benar bisa membantu untuk pengurusan atau tidak ya? Nah, ini pertanyaannya cukup bagus sih, ya, di mana memang ada janji-janji surga dari suplemennya. Bahkan ada yang mahal loh, Fit ya. Bisa ada paket 10 juta, paket 8 juta, ya saya lihat ya memang testimoninya di IG apalagi ya dari dia kasih lihat bodinya dia yang bulat ya, sampai dia jadi benar-benar kayak artis Hongkong ya tuh. Ada itu di nah, tapi gimana nih, benar nggak sih slim ini kalau dari pandangan David sendiri ada yang berguna apa? Apa totally all beast ya? Gitu. Yes. Iya, iya. Mungkin sebelum ku jawab ini, nomor satu mindsetnya, jangan bandingkan kelemahan Anda dengan kekuatan orang lain. Oke, Yes. testimoni Betul, mungkin betul. kelihatannya bagus, tapi kan Anda nggak tahu story di belakang itu. Dan orang itu belum Hmm, tentu mengenal Anda. Itu nomor hmm, satu. Untuk produk slimming, itu saya netral ya, karena memang saya lihat ada orang yang sukses, dan memang benar-benar sukses. Ada yang cuma sekedar minum teh, dia sukses. Dan kebetulan memang dia kekurangan nutrisi di situ. Kan teh kan juga hmm, antioksidan. Atau iya, ada iya. orang yang minum makan plum gitu dan dia sukses. Ya karena Hmm, mereka memang kebetulan kekurangan serat. Nah kalau ternyata Anda nggak kekurangan serat, ditambah itu konstipasi. hmm, salah Gitu. jalan. Jadi betul, malah ada teman saya yang saya bikin langsing cuman karena oh kurang gizi, nih multivitamin. Dia mengencang. Hmm, Ada orang yang hmm, ternyata bisa melangsing cuman saya kasih kalsium. Ternyata cuman hmm. gara-gara gangguan lambung. Ada teman Oh, yang saya bikin langsing cuman gara-gara oh kurang minum air. Ya udah minum air yang normal. hmm, ya, ya, Ada ya. juga yang ternyata karena tidurnya keganggu. Minum melatonin nggak ngefek, ternyata dicek, oh ternyata dia lagi ada kepahitan dengan mertuanya. Nah, itu konseling. Gitu. Itu ke psikologis ya, iya benar juga. Betul. Jadi suplemen pelangsing memang
efektif. Tapi nomor satu, lihat di komposisinya dulu. Nah, Hmm. suplemen pelangsing kan kadang selain yang untuk melangsingkan, kadang ada antioksidan, kadang ada nutrisinya. Mungkin buat teman-teman yang selama ini nggak pernah minum vitamin atau nggak pernah ngecek makanan sehat, ya minum itu mungkin akan membantu karena Hmm. Anda kurang gizi gitu. Hmm. Tapi kalau suplemen yang benar-benar cuma untuk melangsingkan, ya alangkah baiknya Anda kombinasikan dengan nutrisi dan antioksidan supaya selagi di detox itu, nutrisinya Anda nggak ikutan kena detox. Hmm. Ya, betul. Gitu. Ya, coba diskusi lebih detail deh. Nanti tanya-tanya ke saya. Ya, jadi kalau ada yang, oh ini dapat ini tawaran ini, silakan serahkan ke Mr. David biar dianalisa dan dikasih tahu gitu loh. Karena kadang-kadang juga nggak mau kasih tahu loh, Fit. Kadang-kadang ada dirahasiakan di bumbu rahasia nih kayak KFC gitu ya, langsing rahasia gitu kan. Benar saya juga. Nah kalau kayak gitu saya serem sekali deh. Isinya apa, terus khasiatnya bagaimana, ada ya. Kadang-kadang tapi harganya jutaan ya, tapi dia nggak mau kasih tahu, nggak mau kasih tahu isinya apa tuh, ingredientsnya apa nggak mau kasih tahu. Ya kalau saya kasih tahu nanti kamu bisa niru dong, gitu kan. Nah ini little bit dangerous lah kalau menurut saya, sangat berbahaya ya dengan apalagi nggak ada BPOM-nya. Nah kalau udah nggak ada BPOM-nya sih luar biasa berbahaya sih kalau menurut saya. Jadi perhatikan kalau memangnya masih mau menggunakan pelangsing dari online atau dari testimoni di Instagram atau di Tokopedia atau di mana yang Anda pelajari benar-benar. Nggak ngerti tanya David deh. Ya DM aja langsung tuh. Jangan lupa di add IG-nya. YouTube-nya apa Fit? YouTube-nya? eh Ntar saya nggak inget. Channel YouTube. Tapi lihat Nah, DM Instagram aja. aja. Nanti udah di Nutrisioterapis DM dikasih YouTube-nya ya YouTube. linknya. Kalau nggak nanti Saya DM kasih. saya juga kasih YouTube-nya. Nanti makin banyak ada yang mau ditanya apa nanti dibuatin YouTube-nya. Ada yang mau tanya apa buatin. Mungkin juga mau review suatu produk nih ya kayak salah satu YouTuber terkenal ya Dr. Richard Lee itu kan dia kan membahas kosmetik. Mungkin nanti bisa David ini mulai mengupas nih apa segala macam pelangsing-pelangsing yang beredar di Indonesia Saya nih sudah biar di beberapa perusahaan ini. kita jadi musuh public enemy jadi public enemy nanti produknya nggak laku gitu ya karena kadang sih benar ya Fit ya saya ada satu ya saya produk saya awalnya karena ada slim-slimnya ya ada slim-slimnya lah semua kan pakai slim ya itu saya beli aja ya saya beli kan produk slimnya kan saya beli terus lambat laun saya baru lihat ingredientsnya ternyata itu jahe gitu loh jahe toh isinya cuma jahe doang. Nah, dari mana jahe bisa melangsingkan tubuh? Ya, tapi sih mungkin mungkin saja saya kekurangan jahe ya. Tadi kan seperti apa teori David kan bahwa kalau memang itu pas cocok ke kita dia akan kurus ya. Kalau dia nggak cocok sama kita atau memang kita udah kelebihan itu buat apa? Nggak akan jadi akan bermanfaat buat kita kan. Nah, tapi jujur ini cuma jahe dan saya amazed gitu. Jahe aja bisa dijual buat pelangsing nih. Mungkin karena dianggap panas jadi bisa ngebakar gitu ya. Jadi lemaknya luntur gitu ya. Mungkin mungkin seperti itu sih kalau ya, logikanya ya. Dan jelas buat saya nggak efek sih. Nggak efek sama sekali yang ada kembung ya kembung ya karena makan jahe terus kan itu ya sehari 3 kali disuruhnya kan itu kembung adanya. Nah, ya saya rasa kita harus wise ya kalau saya simpulkan tadi untuk diet itu sebenarnya kita harus care dulu dengan diri kita ya kita harus tahu dulu motivasinya apa kalau kita mau diet ya terus yang kedua kita harus mengenal nih tubuh kita nih cocok nggak jangan kita maksakan ya nggak kuat puasa kita puasa nggak kuat makan lemak kita makan lemak nggak kuat kita dengan kafein kita paksakan pakai kafein ya dan kadang-kadang ada komponen-komponen yang menyerupai kafein ya kadang-kadang menyerupai kafein akhirnya berbahaya buat tubuh kita terutama yang jantungnya nggak kuat atau ada pengaruh di hipertensi atau tensinya tinggi harus hati-hati sekali dengan produk-produk seperti itu. Nah yang berikutnya adalah pelajari ya benar-benar harus benar-benar tahu detail apa yang mau masuk ke dalam tubuh kita jangan asal-asalan ya coba-coba ya Fit ya jadi tubuh kita ini bukan ajang lab laboratori buat mencoba berbagai macam produk ya gitu loh jadi benar-benar harus hati-hati dan yang terakhir kalau galau ya mau curhat juga langsung aja deh David ya tapi ingat dia sudah beristri walaupun ganteng gini ya dia sudah beristri anak satu gitu ya jadi dilarang menggoda-goda menggoda-goda apalagi kalau ntar yang lihat six pack itu wow amazing kan langsung menggoda-goda itu nggak boleh. Oke, kayaknya udah 1 jam nih. Thank you banget yang udah gabung nih. Ada 13 orang dari tadi fluktuasi sampai 16 orang gitu ya yang lihat. Saya rasa ya jangan lupa share-share. Kalau ini saya akan post ya, saya akan post di IG. Jadi bisa dilihat lagi ya, bisa dilihat lagi. Yang nanya sih kayaknya nggak ada lagi ya, cuma satu itu aja yang nanya tadi. Apa saya kelewat ya? Oh ada nasi merah, mitos atau fakta, dok? Dia diperbolehkan nggak dokter? Udah ya tadi ya. Udah dijawab ya nasi merah. Ya. Thank you semua ya yang udah bergabung ya. Kalau memangnya mau lagi ya nanti kita bikin serial kedua ya nanti DM saya aja kira-kira mau yang dibahas apa sama David atau mau DM David langsung jadi nanti kita bikin lagi ya. Nah saya rasa bagus sekali nih pembahasannya ya hari ini. Thank you yang sudah support sudah bergabung di sini. Thank you buat David juga nih yang udah nyiapin waktunya. Yang mau DM langsung boleh ke David atau mau langsung ke saya. Yang penting kita harus sehat terus karena sehat itu mahal apalagi di masa pandemi ini ya.
Jadi dengan imunitas yang kuat, saya yakin si COVID juga nggak berani mendekat. Itu yang prinsip saya ya. Karena saya 1 tahun masih lolos dari COVID dengan mempertahankan kesehatan imunitas saya yang sangat prima. Itu aja kunci saya. Saya nggak tahu lagi cara melawan COVID bagaimana, selain protokol 3M, ya kita lakukan, tapi saya juga memperkuat imunitas saya. Ya, tentu saya belajar, sharing, ya terutama banyak dibantu dari David. Nah, karena itu kalian jangan sungkan-sungkan. Oke, thank you. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian. Ya, semoga kita bisa berjumpa lagi nanti. Jangan lupa like dan share semua ke teman-teman yang lain. Thank you. Oke, thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Guys. Thank you.